Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah statika struktur untuk pertemuan kelima. Kita akan masih membahas mengenai momen. Dan kemarin sudah diberikan tugas ya di nomor 1. Ada 2 soal. Saya rasa itu lumayan mudah karena sudah diberikan contohnya kemarin. Nah, kita akan bahas satu contoh soal yang nomor 2. Silahkan dibuka di halaman 12 PPK Anda, soal nomor 2. Tapi sebelumnya kita refresh kembali mengenai momen itu sendiri ya, bahwa momen adalah gaya dikalikan dengan jarak. Jadi misalnya saya punya sebuah benda seperti ini ya. Kemudian ada titik pusatnya, katakanlah ini A ya. Kemudian di sini saya berikan gaya F1. Maka benda ini akan cenderung berputar ke arah searah jarum jam atau clockwise. Nah, kemarin belum kita sepakati mengenai arah momen ini. Ketika dia momennya itu searah dengan arah jarum jam, apakah itu positif atau negatif? Dan kalau misalnya dia itu arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, apakah dia bernilai positif atau negatif? Nah, untuk kelas kita, ketika sebuah gaya itu menghasilkan momen yang arahnya itu searah dengan jarum jam atau clockwise, maka ini kita sepakati nilainya adalah positif. Tapi kalau misalnya ada F2 yang dia itu memutar benda ini sehingga menghasilkan momen yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam di sini, maka ini kita berikan nilai negatif. Jadi kalau searah jarum jam itu positif, kalau berlawanan arah jarum jam itu negatif. Kemudian kita beralih ke soal nomor 2. Kita diberikan sebuah sistem ya, seperti ini kurang lebih ya. Kemudian di ujungnya itu ada sebuah gaya yang membentuk sudut 30 dari garis vertikal ya. Semoga kelihatan ya ini ya. Nah, kemudian dia ini membentuk sudut 40. Yang ini sudutnya 45. Itu adalah titik O. Kemudian ini adalah titik A. Nah, besar gaya P, di sini ada gaya P, itu adalah 300 Newton. Nah, kita diminta untuk menghitung momen ya, dengan cara menguraikan gaya P ini ke sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sementara kita hanya diberikan data berupa panjang OA ya, panjang ini adalah 200 mm. Ya, karena kita nanti akan menguraikan gaya ini ke sumbu Y dan sumbu X ya. Ini kita P Y, kemudian di sumbu X kita punya PX. Maka kita harus mencari jarak horizontal dan jarak vertikal. Kenapa? Karena PY itu arahnya vertikal ya, ke atas, maka jaraknya adalah yang horizontal ya. Kemudian PX arah gayanya itu adalah horizontal ya, maka jaraknya adalah yang vertikal ya, terhadap titik O. Maka ketika kita sudah mengetahui salah satu sudutnya besarnya 40 derajat, kemudian panjang salah satu sisinya, sisi miring di sini adalah 200 mm, dengan menggunakan ya, saya turunkan dikit ya.
Dengan menggunakan rumus Pythagoras atau sin, cos, tan ya kemarin ya, kita dapat menemukan panjang sisi horizontal dan sisi vertikal. Kita anggap ini sebagai sebuah segitiga ya. Ketika kita ingin mencari sisi X ya, katakanlah seperti itu, kemudian ini adalah sisi Y. Nah, sisi yang X ini dia berada di samping sudut ya. Ya, karena dia di samping sudut, maka ketika kita ingin mencari X, ini rumusnya adalah X sama dengan sisi miringnya, sisi miring 200 dikalikan cos 40. Maka kita akan menemukan hasilnya adalah 153,2 mm. Kemudian untuk sisi Y itu adalah di depan sudut ya. Rumusnya adalah sin demi ya. Jadi ketika kita mencari Y, kalikan jaraknya 200 dengan sin 40. Kita akan mendapatkan nilai 128,56. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X dan nilai Y, yang selanjutnya harus kita hitung adalah besar PX dan PY sendiri. PX rumusnya adalah, karena ini yang diketahui adalah 30, maka ketika kita mencari PX sebelah sini ya, ini kalau di 30 ini adalah depan sudutnya PX itu. Biasanya sudut yang diketahui adalah di sini ya. Tapi kalau misalnya kita ingin menggunakan sudut yang di sini, karena kita tahu bentuknya ini garis ordinatnya itu adalah tegak lurus, jadi ini 90. Jika diketahui sudut antara PY dan P itu adalah 30, maka sudut antara P dan PX tinggal 90 dikurangi 30, berapa? 60. Kita bisa menggunakan sudut ini supaya nanti rumus yang sin cosnya tidak berubah. Untuk menghitung PX berarti kita tinggal mengalihkan gaya P yaitu 300 dengan cos 60. Kita akan mendapatkan hasil perhitungan 300 dikalikan cos 60 yaitu 150 Newton. Kemudian PY 300 dikalikan sin 60 dan hasilnya adalah 259,8 Newton. Oke, setelah mengetahui X dan Y ya, panjangnya, jaraknya, kemudian kita juga sudah menghitung PX dan PY. Langkah yang selanjutnya adalah kita akan menghitung momen X dan momen Y. Nah, untuk menghitung momen X, ya, saya pindah di sini ya. MX kita kalikan PX, ya. PX itu adalah gaya horizontal ya. Maka kita kalikan dengan jaraknya vertikal. Kita kalikan dengan Y ya. PX itu besarnya 150 Newton dikalikan Y besarnya 128,56. Kita akan dapatkan nilai 19.284 Newton milimeter. Karena angkanya terlalu besar, kita bisa menyederhanakan satuannya menjadi Newton meter. Kita geser ini 3 angka ya, milimeter ke meter itu kan naik 3 ya. Jadi 19,284 Newton meter. Ya. Selanjutnya MY sama dengan PY dikalikan X ya. PY itu adalah gaya vertikal, maka jaraknya adalah yang horizontal atau X ini. Besar PY adalah
259,8 Newton dikalikan X 153,2 mm. Hasilnya adalah 39.801,36 Newton mm. Kita sederhanakan menjadi 39,8 Newton meter. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita menentukan arah mx dan my. Mx karena dia diakibatkan oleh gaya px ya, kemudian titik acuannya di sini, maka gaya px ini akan cenderung memutar titik A ya, searah dengan arah jarum jam, sehingga nilai mx ini kita kasih positif. Ingat, karena momennya searah jarum jam, maka nilai mx itu adalah positif. Sementara untuk my, kita lihat gaya py arahnya ke atas, kemudian titik acuannya di sini, maka ketika saya putar ini ya, py-nya ini, dia py-nya akan memutar titik A berlawanan arah jarum jam. Karenanya kita berikan nilai negatif untuk my ya. Ingat, momen yang searah itu positif, untuk yang berlawanan arah jarum jam itu negatif. Lalu setelah kita menghitung mx dan my, langkah yang selanjutnya adalah kita akan menghitung besarnya momen total atau momen di titik O. Momen di O tinggal menjumlahkan antara mx dan my. Mx positif 19,284 ditambah dengan my minus 39,8. Maka kita akan dapatkan hasilnya minus 20,516 Newton meter. Tanda minus ini berarti gaya P ini akan memutar titik A berlawanan dengan arah jarum jam ya. Atau kita kasih keterangan dia counterclockwise. Makanya nilainya negatif. Itu untuk contoh penyelesaian soal yang nomor 2. Untuk selanjutnya, silahkan Anda kerjakan soal nomor 3 yang nanti akan saya upload juga di menu tugas. Silahkan Anda akses, kemudian silahkan Anda kerjakan satu soal itu saja di nomor 3 ya. Silahkan kerjakan soal nomor 3 di BPK Anda pada halaman 12 ya. Dan untuk hari ini cukup sekian. Jadi tadi untuk penekanannya adalah mengenai arah dari momen itu sendiri ya. Kalau dia momennya itu berputar searah jarum jam atau clockwise, maka nilai momennya adalah positif. Tapi kalau misalnya dia momennya itu berlawanan dengan arah jarum jam atau counterclockwise, maka nilai momennya negatif. Nah, tanda plus dan minus ini sebenarnya kesepakatan saja. Anda bisa saja menyepakati untuk searah jarum jam itu negatif, kemudian berlawanan arah jarum jam itu positif. Tapi untuk kelas kita gunakan aturan yang pertama tadi. Jadi untuk yang searah itu positif, yang berlawanan arah negatif. Ini nanti akan kita gunakan dalam perhitungan seperti ini. Jika satu gaya ini menghasilkan komponen gaya yang arah momennya itu berlawanan. Kalau yang sebelum-sebelumnya komponen gaya ini mempunyai arah yang sama ya, mengakibatkan momen dengan arah yang sama, tetapi untuk yang soal yang baru saja kita bahas, gaya ini menghasilkan komponen gaya dengan arah yang berbeda. Satunya searah jarum jam dan yang satu berlawanan arah jarum jam. Maka silakan hal ini diperhatikan supaya nanti tidak salah dalam perhitungan. Oke, silakan kerjakan tugasnya dan
Selamat mencoba dan selamat belajar. Sampai ketemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.